Febri. Halo, saya Rosa Ami Mutia April. Halo, aku Sumita. Halo, perkenalkan nama saya Dede Sera. Halo, saya Bintang. Pengertian aset keuangan. Sebelum mengetahui apa itu aset keuangan, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai apa itu aset. Dalam pengertian luas, aset merupakan kepemilikan atas suatu barang yang memiliki nilai tukar. Pada awalnya, aset hanya berupa aset berwujud atau tangible. Namun dalam perkembangannya, aset juga dapat berupa aset tak berwujud atau intangible. Aset berwujud adalah aset yang nilainya tergantung dari bentuk fisik tertentu dari aset tersebut. Contohnya, tanah, bangunan, mobil, pabrik, mesin, dan aset-aset fisik lain. Sedangkan aset tak berwujud adalah aset yang nilainya tidak tergantung dari bentuk fisik aset tersebut. Salah satu jenis aset tak berwujud adalah aset keuangan. Aset keuangan adalah salah satu jenis aset yang tidak berbentuk fisik, tetapi memiliki nilai dan bisa menghasilkan uang di masa depan. Ada beberapa pihak, minimal 2 pihak yang merupakan pihak penting dalam aset keuangan. Pihak yang telah setuju untuk melakukan pembayaran kas di masa datang disebut issuer atau emiten. Ini adalah pihak yang mengeluarkan aset keuangan seperti perusahaan yang menjual saham atau obligasi. Mereka berjanji untuk membayar uang kepada pemegang aset di masa depan. Sementara pemilik atau pemegang saham aset keuangan disebut investor. Ini adalah pihak orang atau pihak yang membeli aset keuangan tersebut. Mereka berharap bisa mendapatkan keuntungan seperti dividen atau untung dari saham atau juga bunga dari obligasi. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai macam-macam daripada aset finansial atau aset keuangan. Yaitu yang pertama ada aset kredit. Aset kredit adalah aset berupa tagihan terhadap pihak yang melakukan kredit. Seperti contoh, sebuah bank memberikan kredit kepada nasabah. Dalam perjanjian kredit ini telah disepakati bahwa nasabah akan melakukan pembayaran kepada bank yang telah ditetapkan selama jangka waktu tertentu. Pembayaran ini berupa pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah disepakati. Arus kas dalam aset kredit berupa pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah. Dalam kasus ini, nasabah adalah emiten dan bank adalah investor. Kemudian yang kedua ada obligasi. Obligasi merupakan aset keuangan yang berupa suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, di mana penerbit obligasi berjanji untuk membayar bunga tiap periode yang dijanjikan dan membayar kembali pokok utang pada saat jatuh tempo. Di Indonesia, obligasi bisa dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan. Kita bahas yang pertama yaitu obligasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menerbitkan berbagai macam surat utang yang disebut surat berharga negara. Salah satu diantaranya SUN atau surat utang negara. SUN merupakan aset keuangan berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Kemudian obligasi yang kedua yaitu obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hampir sama dengan obligasi yang dikeluarkan pemerintah. Apabila perusahaan menerbitkan obligasi, maka perusahaan merupakan emiten yang berjanji akan membayar kepada investor bunga obligasi secara rutin sesuai periode yang dijanjikan dan membayar pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Kemudian kita bahas obligasi syariah atau sukuk. Obligasi yang telah diuraikan di atas adalah obligasi konvensional. Selain obligasi konvensional, di Indonesia juga berkembang obligasi syariah atau sukuk.
Sukuk Indonesia adalah investasi obligasi dengan prinsip syariah, di mana obligasi syariah tidak mengenal bunga, karena dalam Islam bunga atau riba adalah haram hukumnya. Oleh karena telah diperoleh pinjaman uang, tentu saja emiten atau penerbit obligasi harus memberikan imbalan kepada para investor pembeli obligasinya. Imbalan yang diberikan dapat berupa pembagian hasil, margin pendapatan, atau sewa. Kemudian yang terakhir yaitu saham biasa. Saham adalah penyertaan modal pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, pemegang saham berhak atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dan berhak atas aset perusahaan bila perusahaan dilikuidasi. Sebagai contoh, suatu PT menjual saham pada masyarakat luas, maka para pemegang saham bisa mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian dividen yang diperoleh PT tersebut. Dalam kasus ini, para pemegang saham juga berhak atas bagian prorata atau proporsional dari nilai bersih aset PT tersebut jika PT tersebut dilikuidasi. Baiklah, di sini saya Dewi Asyara akan melanjutkan materi kami yaitu mengenai fungsi aset finansial. Dalam perekonomian, fungsi aset finansial itu dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai sarana investasi. Aset finansial memungkinkan individu atau lembaga untuk menyimpan kekayaan mereka itu dalam bentuk yang dapat menghasilkan keuntungan. Contohnya itu seperti saham, obligasi, dan reksadana. Kemudian yang kedua itu ada likuiditas. Aset finansial memudahkan pemiliknya untuk mengubah investasi menjadi uang tunai dengan cepat tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Contohnya itu seperti deposito berjangka dan pasar uang. Kemudian yang ketiga itu ada penyimpanan nilai. Aset finansial berfungsi sebagai alat untuk menyimpan nilai dari kekayaan seseorang atau entitas. Nilai ini dapat disimpan dalam bentuk yang tidak langsung digunakan dalam transaksi harian, tetapi tetap berharga. Contohnya itu seperti emas dan surat berharga negara. Kemudian ada diversifikasi risiko, di mana aset finansial ini membantu pemiliknya menyebarkan risiko investasi mereka. Dengan memiliki berbagai jenis aset, maka risiko kehilangan nilai akibat fluktuasi pasar dapat dikurangi. Contohnya itu seperti portofolio saham dan obligasi. Kemudian ada sumber pendanaan, di mana perusahaan atau pemerintah dapat menerbitkan aset finansial seperti obligasi untuk mendapatkan dana dari pasar. Kemudian dana ini digunakan untuk investasi, proyek, infrastruktur, atau pengembangan usaha. Contohnya itu seperti penerbitan saham atau obligasi. Kemudian fungsi aset finansial yang terakhir itu penghasilan pasif. Aset finansial juga berfungsi sebagai sumber penghasilan pasif bagi pemiliknya. Misalnya, dividen dari saham atau bunga dari obligasi dapat menjadi sumber pendapatan tanpa perlu kerja aktif. Contohnya itu seperti saham dividen dan obligasi pemerintah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang harga dan risiko aset keuangan. Secara ekonomi, prinsip dasar dari harga aset keuangan adalah nilai sekarang atau arus kas yang diharapkan dapat dihasilkan oleh aset keuangan tersebut, walaupun arus kas tersebut belum diketahui secara pasti. Misalnya, para investor pembeli saham tidak tahu persis berapa dividen yang akan dibagikan oleh emiten pada setiap periode waktu, dikarenakan ada faktor lain yang berhubungan langsung dengan penentuan harga aset keuangan, yaitu nilai arus kas. Arus kas yang diharapkan tersebut berhubungan erat dengan risiko yang melekat dalam aset keuangan. Risiko ini berhubungan erat dengan tingkat kepastian atas arus kas yang diharapkan dari suatu aset keuangan. Misalnya itu obligasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia. Bila inflasi tinggi, daya beli utang uang yang dihasilkan akan menurun cepat. Begitu juga sebaliknya, jika inflasi rendah, maka akan menentukan harga jual ori apabila dijual sebelum tempo jatuh waktu. Adapun risiko dari aset keuangan dengan instrumen utang itu memiliki 3 risiko. Yang pertama, risiko daya beli. Risiko ini berkaitan dengan daya beli arus kas yang akan didapatkan di kemudian hari, karena arus kas baru akan diperoleh investor di waktu yang akan datang. Maka daya beli uang tersebut sangat tergantung dari tingkat inflasi. Yang kedua itu risiko kredit. Risiko ini timbul karena ketidakmampuan emiten atau peminjam untuk membayar arus kas sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga itu risiko kurs, yaitu risiko yang muncul sebagai akibat naik turunnya kurs di pasar valuta asing. Risiko ini berkaitan dengan kepemilikan aset keuangan di luar negara investor, yang dimana
Bila investor membeli aset keuangan di luar negaranya, maka arus kas akan dibayarkan sesuai dengan mata uang negara tersebut. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terakhir dalam presentasi kami, yaitu tentang valuta aset finansial terpenting. Nah, valuta aset finansial biasanya dikenal dengan istilah valuta asing atau falas. Valuta asing adalah suatu mekanisme di mana orang dapat melakukan berbagai tindakan mentransfer daya beli melewati batas negara yang menggunakan satuan uang yang berbeda, memperoleh atau menyediakan kredit transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Nah, secara sederhana, valuta asing itu adalah mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai alat tukar dan pembayaran internasional, alat pengendalian kurs, dan alat memperlancar perdagangan internasional. Jenis-jenis transaksi valuta asing, yang pertama ada transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi yang berupa pembelian dan penjualan valuta asing atau mata uang dengan cara serah terima dan pembayaran antar bank yang segera diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Yang kedua ada transaksi forward. Transaksi forward adalah transaksi yang berupa kontrak yang disetujui pada hari yang sama, tetapi penunaiannya akan dilakukan di masa depan yang sudah disepakati. Karena hal itulah transaksi ini disebut juga dengan transaksi berjangka. Ketiga, ada transaksi swap, yaitu suatu transaksi yang melibatkan kontrak pembelian dan penjualan valuta asing dengan menggunakan harga spot yang sudah dikombinasikan dengan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang sama dengan harga forward. Dengan demikian, transaksi ini merupakan gabungan dari transaksi spot dan transaksi forward. Yang terakhir ada transaksi option, adalah suatu kontrak yang dipakai untuk mendapatkan hak dalam upaya untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing pada harga, rentang waktu, dan tanggal akhir tertentu.